Oke, kita hari ini kayaknya mulai dari soal geografi dulu ya. Tapi kalaupun campuran juga nggak apa-apa kok. Jadi ada geografinya, ada sosiologinya nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan ini waktunya atau durasinya bisa lebih panjang dan nggak perlu kepotong-potong kayak pakai Zoom biasanya ya. Oke, sekarang kita coba ambil soalnya. Layar saya udah kelihatan belum? Sudah ya. Nah, silakan teman-teman yang lain juga kirimin soalnya. Jadi langsung kita bahas nanti setelah soal dari Rizky ini selesai kita bahas. Ini kita rotate ke kiri. Nah, karena ini Rizkina yang kirim soal, coba Rizkina baca dulu soalnya. Nah, di sini gejala meluasnya banjir di permukiman merupakan interrelasi antara objek geografi. Nah, mohon maaf ya kalau ada suara teriak-teriak bocil, itu anak saya. Kira-kira jawabannya yang mana? Litosfer dan biosfer, atmosfer dan antroposfer, hidrosfer dan antroposfer, atmosfer dan biosfer, atau litosfer dan hidrosfer. Nah, ya. Iya, oke. Nah, memang di sini kita jawab soal itu harus sesuai dengan apa yang ditanya, gitu kan. Kalau misalnya cuma ngomongin banjir, banjir itu kan jelas ya peristiwa apa tergenangnya air, gitu kan, di daratan atau di tempat-tempat yang seharusnya itu kering. Nah, ketika kita ngomongin air, ya pastinya hidrosfer. Kemudian apa namanya? Ada lagi nggak misalnya aspek geografis lainnya yang berkaitan selain hidrosfer? Katakanlah kalau ngomongin peristiwa hujannya sendiri, nah hujannya sendiri itu adalah kombinasi antara hidrosfer dengan atmosfer ya kalau hujannya, karena namanya hujan kan airnya turun dari langit kan gitu. Tapi kalau udah bahasan banjir, apakah ini masih terkait dengan atmosfer? Enggak, karena banjir kan sesuatu fenomena yang adanya di daratan gitu. Udah nggak lagi ngomongin apa namanya atmosfernya. Nah, kemudian juga di sini diperkuat dengan kalimat pertanyaannya di akhir kalimat soal ini. Gejala meluasnya banjir di permukiman merupakan interrelasi antara objek geografi, berarti hidrosfer dan antroposfer gitu. Jadi di sini kita pilih yang C gitu ya. Nah, yang perlu kita kasih highlight adalah di akhir kalimat ya. Akhir kalimat soal ini atau kalimat terakhirnya. Nah, terutama ini juga udah dikasih garis bawah kan permukiman. Nah, gejala meluasnya banjir di permukiman. Jadi banjirnya itu jelas fenomena di hidrosfer. Kemudian permukimannya itu adalah fenomena antroposfer. Antroposfer artinya apa? Manusia. Nah, antropo itu artinya manusia ya. Kayak misalnya ada ilmu namanya antropologi, itu berarti belajar tentang apa? Antropologi. Iya, tentang budaya manusia, mantap. Nah, jadi jelas ini jawabannya yang
Mana tadi? Yang C ya. Jawabannya yang C. Nah, tadi Lisna ya baru gabung. Halo Lisna. Apa kabar Lisna? Ada yang nanya lagi sudah dimulai Kak. Ini lagi berlangsung. Nah, gimana yang lain? Tadi ada Diki, Dava, Lisna. Ada soal lain nggak? Oh iya, kita belum ini ya, belum bahas kenapa jawaban yang lain salah ya. Yang A, kenapa salah? Karena ada biosfernya. Nah, biosfer ini sama sekali nggak dibahas di soal ini kan? Karena biosfer itu adalah ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang flora dan fauna. Jadi ini judulnya unsur-unsur geosfer. Geosfer sendiri artinya bumi ya. Kan geo artinya bumi, sphere artinya atau sphere artinya lapisan. Tapi geosfer itu secara sederhana kita cukup artikan dengan bumi. Ada litosfer yang mempelajari tentang batuan, terus apa lagi? Struktur bumi, tenaga endogen dan eksogen. Ya. Jadi endogen sendiri kan nanti terbagi lagi menjadi tektonisme, vulkanisme, gempa bumi, gitu kan? Terus eksogen terbagi menjadi pengikisan, pelapukan, pengendapan. Nah, setelah litosfer ada pedosfer. Pedosfer itu sebetulnya bisa juga dianggap pedosfer ini bagian dari litosfer. Kenapa? Karena pedosfer itu tanah. Dan tanah adalah hasil akhir dari pelapukan batuan. Makanya di geografi itu bab pedosfer tuh nggak ada berdiri sendiri. Bab pedosfer itu dia masuk di bahasan litosfer juga. Jadi dia menjadi satu bagian, menjadi satu subbab dalam bab litosfer. Kemudian setelah pedosfer ada apa? Ada hidrosfer dulu deh ya. Hidrosfer itu jelas air. Mau ngomongin sungai, mau ngomongin laut, danau, itu semua hidrosfer. Nanti cabang ilmunya memang ada pembagiannya. Kalau ngomongin air yang ada di darat, itu hidrologi namanya. Nah, kalau kita ngomongin air laut, nama ilmunya adalah oceanografi. Terus atmosfer. Nah, atmosfer ini udara, cuaca, iklim. Ilmu yang berkaitan dengan atmosfer adalah meteorologi dan klimatologi. Bedanya apa? Meteorologi dengan klimatologi? Bedanya meteorologi membahas atau mempelajari cuaca, klimatologi mempelajari iklim. Terus ada biosfer. Nah, bio sendiri artinya makhluk hidup ya, seperti kata bio dalam biologi. Nah, bio itu artinya makhluk hidup. Kenapa kok manusia nggak dimasukin ke biosfer aja? Nah, karena manusia itu makhluk yang spesial. Kita nggak sekedar ngebahas gimana cara manusia hidup, di mana persebarannya, nggak cuma ngebahas itu kan. Dari antroposfer sendiri, bab turunannya di geografi itu banyak. Kita belajar tentang dinamika kependudukan, ya kan? Pertumbuhan penduduk, kemudian piramida penduduk, komposisi penduduk, ada angka ketergantungan, seks rasio, ada ngomongin kelahiran, kematian, perpindahan, ngomongin sensus. Nah, itu babnya juga kadang-kadang disebut antroposfer. Jadi ini ngomongin manusia, kemudian kependudukan. Nah, ini unsur-unsur geosfer. Nah, di sini tadi baru bergabung ya Yunita ya. Halo Yunita. Ayo yang lain mana nih soalnya? Nah, ini baru dikirim sama Adriansyah.
Adriansyah sendiri belum bergabung ya. Tapi dia udah ngirim soal. Alisna udah ngirim soal. Kita duluin bahas soal dari Lisna aja ya, karena Lisna yang gabung di sini. Kita ambil soalnya dulu. Nah, teman-teman di sini usahakan yang aktif gitu ya, yang proaktif, banyak tanya gitu. Jadi jangan pasif-pasif aja, nanti malah mungkin ada yang mengganjal gitu, ada yang mau ditanyain tapi nggak terungkapkan gitu. Ntar malah nggak enak. Gambar peta berikut menunjukkan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota di suatu daerah. Jalan manakah yang menunjukkan jalur paling sibuk? Nah, ada yang tahu nggak nomor 2 ini soal tentang apa? Dia masuknya ke bab mana? Coba Lisna sendiri yang ngirim soal ini, Lisna tahu nggak? Ini masuknya ke bab apa, Lisna? Halo, kok pada nggak ada suaranya? Suara saya kedengaran kan, teman-teman? Oke. Ada yang tahu ini bab apa? Apakah ini bab peta? Nah, di sini ngomong gambar peta. Ternyata bukan bab peta, tapi ini bab interaksi wilayah. Ya. Nah, ini bab interaksi wilayah dan ngebahas tentang uh, yang namanya teori gravitasi. Ya. Nah, jadi soal ini membahas interaksi wilayah atau teori gravitasi dulu. Teori gravitasi dalam bab interaksi wilayah. Nah, teori gravitasi di sini bukan yang kayak di fisika ya, yang di memang ini terinspirasi dari hukum. Kalau gravitasi kan udah jadi hukum ya, bukan teori lagi ya, yang ditemukan oleh siapa? Isaac Newton ya. Nah, apa sih teori gravitasi dalam interaksi wilayah? Nah, teori gravitasi apa ya, membahas atau mempelajari kekuatan interaksi antara dua wilayah. Nah, dan dia ada rumusnya. Ada yang tahu rumusnya gimana teori gravitasi? Harusnya udah pada tahu nih. Cuman mungkin malu-malu aja. Ayo para calon mahasiswa UI lagi. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B. Nah, A sama B ini ya cuma perumpamaan aja ya. Nanti kan tergantung soalnya nama kotanya apa. Pokoknya kota yang satu dengan kota yang lainnya, kemudian dibagi jarak kedua kota.
jarak A ke B tapi dikuadratin. Nah, jarak A ke B kuadrat. Nah, ini bikin kuadrat. Kalau di PowerPoint saya suka header. Jarak A ke B kuadrat. Ya udahlah ya, kuadratnya kita bikin terpisah aja. Yang penting tampilannya masih nah, maka di sini kan tadi pertanyaannya jalan manakah yang menunjukkan jalur paling sibuk? Artinya sama dengan interaksi mana yang paling kuat gitu ya. Interaksi mana yang paling kuat dari banyak interaksi ini kan ada berapa kota ini ya? 1 2 3 4 5. Ada 5 kota dengan berapa garis penghubung? 1 2 3 4 5 6 7. Iya enggak? Benar ya? 1 2 3 4 5 kotanya. Garis penghubungnya itu 1 2 3 4 5 6 7. Nah, maka tadi di sini jalur paling sibuk itu sama dengan interaksi paling kuat. Nah, kemudian menentukan interaksi paling kuat sendiri gimana? Ya kan, kita harus tahu dulu. Nah, sekarang pahami dulu rumus yang ini. Rumus yang ini kita bisa temukan apa namanya? Pemahaman seperti ini. Berarti interaksi makin kuat atau interaksi paling kuat jika jumlah penduduk makin banyak dan jarak antar kota makin pendek atau makin dekat gitu ya. Bisa dipahami nggak kenapa muncul kalimat ini? Kenapa kok interaksi makin kuat jika jumlah penduduk semakin banyak? Iya. Nah, kan secara sederhana rumus ini kita bisa pahami sebagai pecahan, ya kan? Yang atas itu pembilangnya, yang bawah penyebutnya. Nah, ingat aja, suatu pecahan akan semakin besar nilainya kalau angka yang atas alias apa namanya? Pembilang, ya kan? Semakin besar. Ya dong. Nah, makanya di sini hasil dari hitung-hitungan ini kalau semakin gede itu menunjukkan dia interaksinya makin kuat gitu. Makanya jumlah penduduk makin banyak, ini akan membuat hasil hitungannya kan jadi semakin besar. Atau bisa juga jarak yang lebih dekat atau semakin dekat. Jarak yang dekat berarti kan angkanya kecil. Nah, suatu pecahan kalau penyebutnya nilainya kecil atau angkanya kecil, itu nanti hasilnya makin besar kan? Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga kita terjemahkan tadi, maksud dari jalur paling sibuk di soal ini adalah berarti interaksi yang paling kuat. Ya udah, kita memang mau nggak mau harus lihat di sini. Oh, di sini ternyata. Oh iya ya, kita lihat dulu. Jalur A. Jalur A itu kekuatan interaksinya berapa? Dia menghubungkan dua kota. Dia menghubungkan dua kota yang angkanya itu, nah di sini tinggal kita edit aja ya. Berapa kali berapa di atasnya nih? 100.000 kali 60.000 ya? Ya enggak? 100.000 kali 60.000. Nah ini karena ada 5 pilihan jawaban, maka kita harus perkecil ukuran fontnya biar muat semua.
Jaraknya berapa? Jaraknya, oh ini harusnya diukur juga ya. Ini ada skala garis. Lisna ini, tadi Lisna yang kirim kan ya ini soal ini ya. Angkanya kelihatan nggak Lisna? Di saya kok kurang kebaca ya. Yang skala grafisnya itu yang di pojok kanan bawah. Di sini jaraknya kalau kita lihat dia memang paling panjang ya. Nah, sementara kita kosongin dulu deh. Atau kita di sini yang jelas temukan bahwa ini paling panjang dari semuanya. Nah, kita belum bisa ketemu hasilnya karena ya paling panjangnya itu berapa kan kita nggak tahu. Kemudian yang jalur B, angkanya berapa dengan berapa? Rp100.000 ya. Masih dari titik yang ini 100.000 dengan 25.000. Nah ini sebetulnya sih ya lebih bagus kalau di tiap jalan ini juga disebutin jaraknya berapa ya kan. Nah di sini sayangnya nggak disebutin, kita cuma dikasih ini doang skala garis yang mana angkanya juga nggak kebaca. Tapi kelihatannya ini termasuk yang pendek lah ya, yang paling pendek mungkin dari A, B, C, D, E. Terus jalur C, ini dia menghubungkan dua kota yang jumlah penduduknya berapa dengan berapa? 100.000 juga dengan 50.000. Nah, yang jelas jalur C aja di sini udah lebih kuat interaksinya daripada jalur B. Ya, bisa dipahami nggak kenapa saya bilang begitu barusan? Kenapa jalur C interaksinya lebih kuat daripada jalur B? Karena kelihatannya kan sekilas ini kayak sama ya, jaraknya nih panjangnya. Tapi jumlah penduduknya di jalur C itu 100, nah pasangannya 100.000 dengan 50.000. Ini kan jelas 50.000 kan 2 kali lebih besar daripada yang 25.000. Jadi pastinya jalur C ini lebih kuat interaksinya daripada jalur B. Nah, maka kita bisa langsung eliminasi tuh yang jalur B ya. Karena dia langsung kalah kan tadi sama yang C. Terus sekarang jalur D. Yang jalur D, dia menghubungkan 100.000 dengan 75.000. Nah, jalur B, C, D ini kayaknya kita anggap aja sama lah ya. Iya nggak? Kita anggap aja sama. Dan karena yang D ini menghubungkan 100.000 dengan 75.000, udah pasti C juga langsung kalah sama yang D. Terakhir, yang jalur E, dia menghubungkan berapa dengan berapa? 75.000 dengan 50.000. Nah, dia langsung kalah nggak? Yang E maksudnya. Ini kan kayaknya B, C, D, E jaraknya hampir sama. Kita anggap aja sama lah biar gampang. Terus kita lihat nih, kan B sama C udah jelas kalah sama D kan. Terus yang E jelas kalah juga nggak sama D? Iya, langsung kalah. Kenapa? Udah kalah secara mutlak kan? Karena 100.000 kali 75.000 dengan 75.000 kali 50.000. Nah, jadi yang E itu jumlah penduduknya cuma setengah dari yang D. Benar nggak?
Karena sama-sama ada 75.000, tapi yang satu dikali 100.000, yang satu dikali 50.000. Kan jelas berarti yang E itu jumlah penduduknya cuma setengah dari yang jalur D. Nah, berarti kan B, C, E kalah sama D. Sekarang kita lihat D sama A. Oh, ternyata A juga langsung kalah sama yang D. Benar nggak? Kenapa A kalah sama D? Nah, ya kalah ya. Terus gimana? Kalahnya secara mutlak nggak? Mutlak ya. Kenapa? Karena dilihat dari jumlah penduduk aja udah kalah. Apalagi kita bandingin jaraknya. Ingat, jarak itu makin interaksi makin kuat kalau jaraknya justru yang dekat ya kan atau yang pendek. Nah, berarti di sini udah jelas. Jawabannya ternyata udah bisa kita temukan yaitu yang D. Ada yang bingung nggak teman-teman? Nah, ini nggak seribet matematika beneran kok. Jadi ini matematikanya masih yang sederhana aja ya. Gimana? Ada yang kurang jelas kah? Nah, kalau nggak ada apa, nggak ada tanggapan, maka saya anggap udah ngerti semua ya. Ini masih ini kok masih cukup sederhana sebetulnya soal ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini Adriansyah udah bergabung. Tadi udah ngirim beberapa soal ya, Adriansyah ya. Coba kita lihat. Wih, ini banyak juga. Dari yang sini Adriansyah. Nah, jadi teman-teman yang mungkin baru pertama ikutan sesi belajar ini, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Saya nggak galak kok kalau lagi ngajar ya, insya Allah. Eh, jadi juga karena kan harus dimanfaatin banget ya kesempatan ini. Kalau misalnya kalian sebetulnya ada yang mau ditanyain tapi malu nanya itu kan sayang nanti gitu. Gimana yang nge-cropnya? Nah, nomor 42 dulu nih. Dan juga nggak usah takut, wah nanti tiba-tiba mungkin ada tagihannya lagi. Enggak, ini ini 100% gratis ya tanpa biaya. Oke, manfaat diadakannya sensus penduduk adalah
mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin, umur, dan banyaknya kesempatan kerja, mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk, mengetahui susunan penduduk menurut mata pencarian agar diketahui struktur perekonomiannya. Nah, di sini kayaknya ada pengecoh di mana? Kita mesti curigai di kalimat yang ini. Nah, langsung aja deh, sensus penduduk itu apa sih? Sensus penduduk adalah apa? Apa Adriansyah? Kan Adriansyah yang kirim soalnya. Jadi kamu yang harus paling aktif dalam pembahasan soal ini. Iya, iya. Apa? Pendataan. Iya. Udah 2 kata doang. Oke, mantap. Jadi dalam yang namanya pendataan penduduk itu ada 3 istilah ya. Ada sensus, ada survei, ada registrasi. Bedanya apa? Pertama antara sensus, survei dengan registrasi dulu. Jadi maksudnya sensus dengan survei ini teknisnya sama. Maksudnya adalah di metode yang masih konvensional dulu, yang sebelum ada sensus online ya. Karena kan tahun 2000 berapa kemarin? Kayaknya 2019 ya, 2019-2020 itu sensusnya kan online. Kan sebelum-sebelumnya kan enggak ya, petugas datang ke rumah-rumah warga. Nah, sensus sama survei itu sama-sama petugas yang mendatangi rumah warga. Sedangkan registrasi sebaliknya. Registrasi itu warga yang mendatangi kantor-kantor pemerintah kayak kantor kelurahan, kantor kecamatan. Gitu. Untuk apa? Nah, registrasi itu misalnya kita mau bikin KTP, nah itu termasuk registrasi. Kemudian misalnya berapa tahun lagi nih kalian kan akan ngalamin ya insya Allah. Kalian mau nikah, ya kan? Kan harus bikin surat tuh pengantar ya dari RT, RW, kemudian kelurahan sampai ke kecamatan. Dan itu kan pasti kalian yang harus datang ke sana, ya kan? Kan nggak mungkin ada petugas kecamatan yang keliling. Ayo siapa yang mau nikah, siapa yang mau nikah kan nggak ada kayak gitu ceritanya, ya kan? Jadi registrasi itu adalah pencatatan sipil yang dilakukan dengan teknis warga yang mendatangi kantor pemerintahan. Nah, dalam hal ini bisa kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Bisa juga kantor Dukcapil gitu ya. Dukcapil itu apa? Kependudukan dan catatan sipil gitu ya. Jadi Dukcapil itu singkatan buat lembaga pemerintah yang ngurusin hal-hal yang kayak gini. Sedangkan sensus dan survei adalah di sini pencacahan ya atau penghitungan jumlah penduduk. Kalau sensus bedanya dengan survei ini keseluruhan. Seluruhan wilayah. Kemudian secara teknis rentang waktunya itu dilakukan setiap 10 tahun kalau di Indonesia ya. Nah, sedangkan survei itu adalah bagian dari sensus. Jadi ini pendataan penduduk sebagian wilayah. Nah, kenapa? Karena ini cuma ngambil sampel dan dilakukan setiap 5 tahun. Nah, memang soal ini nggak mempermasalahkan apa bedanya sensus survei dengan registrasi ya. Cuman kita perlu tahu juga. Nah, terus tadi saya udah highlight di kesempatan kerjanya, tapi saya nggak highlight dengan kuning ataupun hijau. Maksudnya gini, kalau secara kebiasaan saya biasanya kasih highlight kuning itu buat keyword kalau di soal. Hijau itu buat jawabannya ya. Nah, ini tadi saya
apa ya kira-kira highlight yang bisa dipakai. Di sini bukan keyword, tapi lebih ke sesuatu yang justru kita curigai salah. Kalian kan belajar ekonomi juga dong. Nah, kesempatan kerja itu apa? Coba deh. Kira-kira kesempatan kerja itu apa? Kesempatan kerja itu adalah fenomena yang kita bisa katakan mungkin kebalikan dari pengangguran. Maksudnya gimana kebalikan dari pengangguran? Pengangguran itu muncul kalau angkatan kerja atau yang mencari kerja lebih banyak daripada lapangan kerjanya, ya kan? Nah, kalau banyaknya kesempatan kerja berarti kan bisa kita bilang mungkin kebalikannya. Jadi eh, ketersediaan lapangan kerjanya itu banyak gitu dan ada kemungkinan besar angkatan kerja itu terserap gitu. Nah, jadi kesempatan kerja itu pastinya berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, lowongan yang tersedia di dunia kerja. Sedangkan sensus ngurusin itu nggak? Sensus ngurusin lowongan kerja nggak? Kira-kira? Nah, sensus enggak ya. Jadi pemerintah itu dalam hal ini lembaga Dukcapil tadi, kemudian juga sampai yang ke pusat, pusatnya itu namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Mereka sama sekali tidak ngurusin job fair misalnya gitu ya. Kemudian misalnya website-website kayak Jobstreet dan seterusnya itu lagi ngadain event apa, nggak ada urusannya gitu. Jadi sedangkan sini sensus tidak mengurusi lowongan pekerjaan. Nah, artinya sebetulnya kalau di sini nggak ada kata-kata kesempatan kerja, kita pilih ini benar. Nomor satunya, benar nggak mengetahui jumlah seluruhnya? Benar. Karena kan tadi di sini bedanya sensus dengan survei. Kalau sensus itu seluruh wilayah, seluruh penduduk. Kemudian di situ mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin, umur. Nah, jenis kelamin dan umur juga pasti dicatat. Kenapa? Ya karena di KTP aja itu kan termasuk termasuk informasi dasar yang ada ya kan yang tercantum di situ. Kita lahirnya tanggal berapa. Nah, itu kan berarti bisa terdeteksi umur kita berapa. Dan jenis kelaminnya apa kan juga jelas di situ dicantumkan. Kemudian mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk bisa nggak? Mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk bisa nggak? Kenapa bisa? Iya, karena juga sensus itu mendata kelahiran dan kematian. Kemudian juga dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, itu bisa diprediksi pertumbuhan penduduk. Loh, kenapa kok bisa dari jenis kelamin? Iya, jadi kalau misalnya suatu wilayah itu didominasi oleh penduduk wanita, maka itu punya potensi pertumbuhan penduduknya bakal tinggi. Kenapa? Sederhananya, karena wanita yang melahirkan. Kan gitu. Kemudian sebaliknya, kalau suatu wilayah itu lebih didominasi sama penduduk laki-laki, maka pertumbuhan penduduknya cenderung dia lambat atau bahkan bisa jadi minus. Kenapa kok bisa? Tadi alasannya karena yang melahirkan kan perempuan. Kemudian yang kedua, ini udah diteliti ya secara ilmiah bahwa laki-laki itu umurnya lebih pendek daripada perempuan biasanya ya pada umumnya. Loh Kak, kan umur di tangan Tuhan. Iya, memang jelas benar umur di tangan Tuhan. Cuman kan kita bisa ngelihat pola yang udah terjadi gitu bahwa
ternyata kalau kita bandingin panjang umurnya laki-laki dengan perempuan, itu biasanya laki-laki lebih pendek gitu umurnya. Kenapa bisa? Nah, ternyata jawabannya simple. Karena pekerjaan-pekerjaan yang beresiko itu dikerjakan sama laki-laki, ya kan? Bahkan yang keluar rumah itu kan laki-laki. Nah, kemudian juga yang ngerjain, misalnya apa? Katakanlah mau benerin jaringan listrik, PLN gitu, yang kabelnya gede-gede, yang itu mengancam nyawa, itu dikerjain sama laki-laki. Kemudian tentara kebanyakan laki-laki yang berperang. Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya lah yang beresiko itu banyak dipegang sama laki-laki. Nah, itulah alasan logisnya juga kenapa umur laki-laki itu biasanya lebih pendek. Dan memang kenyataannya janda lebih banyak daripada duda, ya kan? Gitu. Jadi kenapa kok keadaan pertumbuhan penduduk bisa digambarkan nantinya dari sensus? Nah, salah satunya itu. Dengan kita mengetahui komposisi menurut jenis kelamin aja itu bisa nanti menggambarkan. Terus juga kan tadi nomor 1 udah benar, ya. Nah, kalau yang ini mungkin kalian harusnya udah tahu ya. Kalau nomor 1 benar, harusnya nomor 3 juga benar. Iya nggak? Karena apa? Karena apa? Petunjuk C. A itu 1, 2, 3, B 1, 3, C 2, 4, D 4 doang, E semuanya, ya kan? Di mana ada 1, di situ pasti ada 3, kan gitu ya. Makanya tadi saya bilang, karena tadi nomor 1 kita udah yakin benar, ya nomor 3 juga pasti benar harusnya. Nah, terus yang nomor 4, mengetahui susunan penduduk menurut mata pencarian agar diketahui struktur perekonomiannya. Ini kira-kira benar nggak? Nah, jadi susunan penduduk menurut mata pencarian, apakah didata juga pada saat sensus? Bisa jadi iya, tapi sebetulnya ada sensus yang khusus ya, namanya sensus ekonomi, yang itu lebih ke mendata kegiatan-kegiatan usaha lah gitu ya. Nah, yang jelas nomor 2 kita udah yakin dia benar atau salah? Salah ya, karena ada kata-kata kesempatan kerja. Nah, kalau kata kesempatannya kita ganti aja dengan kata angkatan, benar nggak jadinya? Angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja adalah golongan penduduk di usia produktif, gitu kan? Nah, jadi itu didata nggak sih ketika sensus? Ya didata, karena kan data menurut umur ya otomatis kan ketahuan angkatan kerjanya itu berapa. Orang yang berada pada usia produktif. Nah, dan memang ya pokoknya orang yang berada pada usia produktif lah itu disebutnya angkatan kerja ya kalau bahasa bahasa ekonominya. Nah, jadi cuma gara-gara kata kesempatan ini jadinya salah. Ya udah berarti kita di sini bisa jawab yang mana? Yang B, karena yang nomor 2-nya udah jelas salah ya. Nah, 1 dan 3. Oh ya, mudah-mudahan teman-teman di sini udah sering ya latihan soal yang format kayak gini. Mungkin kalau 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 baru-baru gitu ya, kalau belum sering ketemu soal kayak gini, kelihatannya kayak kok ribet banget sih. Padahal kalau kita udah sering latihan soal, bisa jadi ngerjain soal kayak gini malah lebih asik daripada format yang lain. Kenapa? Karena ada banyak trik dalam ngerjain soal ini. Ya, misalnya nih ya, kan kadang-kadang kita nemu ada istilah asing yang di pernyataan ini nih 1, 2, 3, 4 yang kita mungkin nggak tahu artinya apa. Nah, dengan kita paham trik-trik ini, insya Allah nanti bisa terbantu dan bisa jadi kita mampu menjawab walaupun kita nggak ngerti salah satu pernyataan itu artinya apa. Misal, kondisinya kayak gini. Kayak tadi, nomor 1 kita yakin banget ini benar. Nomor 2 kita yakin ini salah. Nah,
Nomor 3 sama 4 itu istilah asing, kita nggak tahu sama sekali artinya. Bisa dijawab nggak? Apa jawabannya? 1 dan 3. Iya, mantap. Nah, pokoknya kalau ada satu, terus dua salah, lihat aja di sini. Yang A ada satu tapi ada dua. Yang B ada satu tapi nggak ada dua. Nah, ini berarti jawabannya. Karena yang E ada satu dan ada dua, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kondisinya sebaliknya, misalnya nih, kita ketemu soal lain. Nomor satu kita yakin dia salah. Nomor duanya kita yakin dia benar. Nomor 3 sama 4 kita nggak tahu. Istilah asing lagi. Bisa dijawab nggak? Satu salah, dua benar. Pasti jawabannya satu salah, dua benar, 2 dan 4. C, ya kan? Nah, D itu kalau kondisinya satu, kita yakin banget itu salah. Nomor dua juga kita yakin itu salah. 3 sama 4 tanpa dilihat pun kita bisa jawab. Itu pasti D, ya kan? Nah, atau misalnya kita nemu kondisi lain. Kan nggak mesti itu, Kak. Nggak mesti pernyataan asingnya itu di nomor 3 dan 4 mulu. Nah, bisa jadi misalnya kita nemu kondisi lain. Kita yakin nomor satu benar. Nomor 2 sama 3 kita nggak yakin. Terus nomor 4 kita yakin benar. Nah, satu ketemu sama 4 cuma di pilihan E. Iya nggak? Nah, gitu teman-teman. Jadi, ternyata soal petunjuk C ini, kalau kita udah terbiasa gitu ya, nanti eh, walaupun mungkin kita nggak 100% ngerti apa yang dimaksud di soal ini, ada istilah asingnya, tetap kita bisa terbantu dengan paham trik yang kayak gitu tadi. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh ya, kita tentukan dulu nih, kita mau selesai jam berapa. Ya, karena eh, di pertemuan yang sekarang nggak kayak kemarin-kemarin lagi ya. Tiap 40 menit putus gara-gara pakai Zoom gratisan. Sekarang masih pakai Zoom sebenarnya saya, tapi cuma saya pakai buat recording doang. Meetingnya pakai pakai Google Meet. Sampai jam 11 aja kali ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau dibahas lagi, kalian bisa ajukan soalnya bisa kirim soalnya di grup. Sekarang nomor 43. Oh ya, teman-teman yang lain kalau mau apa ngirim soal, nggak apa-apa kok. Maksudnya kan biar kalian apa namanya sama gitu ya kesempatannya. Nah kan tadi Adriansyah udah ada soal yang dijawab, Lisna juga udah, Rizkina juga udah. Nah, teman-teman yang belum ngirim soal boleh kok ngambil gilirannya. Dava, Diki, Ibrahim. Oke, sekarang kita ke soal ini ya. Sementara nunggu, mungkin kalian mau nyari-nyari soal dulu yang lain. Pembangunan secara general bertujuan untuk satu proses yang berkesinambungan yang mengakibatkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat meningkat, usaha meningkatkan pendapatan per kapita, peningkatan hidup sejahtera harus terus berlangsung sepanjang masa, membangun rumah untuk masyarakat. Jawabannya kira-kira yang mana? Nah, sekarang kita harus pahami dulu arti mendasar dari kata pembangunan itu apa? Coba Adriansyah, pembangunan itu artinya apa? Oke.
Nah, kata kunci dalam memaknai pembangunan itu adalah upaya meningkatkan. Nah, benar nggak pembangunan itu pasti meningkatkan? Meningkatkan apa dulu nih? Bukan belum selesai. Nah, upaya meningkatkan bisa kualitas hidup, bisa juga taraf hidup masyarakat. Nah ini pengertian paling mendasar dari kata pembangunan. Upaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Nah, nanti kalau kalau apa namanya kita mau pakai definisi yang lain boleh nggak Kak? Ya boleh aja bebas. Yang penting kan esensinya masih sama. Misal upaya meningkatkan kesejahteraan itu termasuk nggak? Ya termasuk karena taraf hidup kan sama kesejahteraan kan sama, ya kan? Nah, jadi upaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Di sini kalau mau pakai bahasa yang barusan saya tulis kalimatnya, kata kualitas sendiri itu kita bisa rinci lagi. Kualitas masyarakat atau manusia dapat dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya apa? Ada 3 ya paling enggak, yaitu pendidikan, terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Mantap kesehatan, satu lagi, itu semua kurang kalau kita nggak punya pendapatan, ya nggak? Nah, ini dia indikator paling konkret dari kesejahteraan, dari taraf hidup, kan pastinya pendapatan, kan gitu. Jadi kalau masyarakatnya itu udah berpendidikan, kemudian kesehatannya tinggi dan pendapatannya itu juga tinggi, ya udah itu udah mewakili semuanya. Ya nggak semua kebutuhan tuh pasti ngakarnya ke sini. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1 benar nggak? Proses yang berkesinambungan. Nah, kesinambungan itu artinya apa sih? Bisa artinya apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu integrated gitu ya, terpadu, berkesinambungan. Bisa juga kesinambungan itu kita maknai dengan dia itu berkelanjutan gitu. Satu proses yang berkesinambungan yang mengakibatkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat meningkat. Benar nggak? Benar dong, ya kan? Kemudian usaha meningkatkan pendapatan per kapita, benar juga. Nah, pendapatan per kapita termasuk suatu indikator yang penting nggak? Jelas penting. Kalau nggak penting kita nggak akan sering dengar istilah itu, ya kan? Nah, sedangkan harusnya, walaupun mungkin dulu kita belum ngerti ya, dari SD kalau kita belajar IPS ya terutama, kan mungkin sering ya kita dengar istilah pendapatan per kapita. Walaupun kalau waktu kecil dulu mungkin belum ngerti maksudnya apa. Nah, kalau sekarang udah lebih paham bahwa pendapatan per kapita itu adalah apa? Gimana nentuin pendapatan per kapita atau menerjemahkan? Terbalik nggak? Nah, tapi indikatornya udah benar, maksudnya komponen atau variabelnya udah benar. Tadi Dava ya. Jadi pengertian sederhana dari pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata per orang. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya memang di geografi nggak akan dibahas ya, itu kan urusan ekonomi. Tapi ya nggak ada salahnya kita perlu tahu juga. Jadi cara ngitungnya adalah jumlah keseluruhan gaji atau pendapatan penduduk dalam 1 tahun. Nah, jadi dalam 1 tahun nih. Jadi misalnya gini, ada orang yang gajinya 4 juta sebulan gitu ya. Nah, berarti pendapatan dia setahun kurang lebih adalah 48 juta kan. Nah, ini baru dari 1 orang. Nanti dijumlahin katakanlah sekarang orang Indonesia ada berapa? 270 juta gitu ya. Nah, 270 juta ini benar-benar mereka
diakumulasi tuh. Dalam setahun mereka tuh punya pendapatan berapa. Nah, ketika udah ditotal semua, diakumulasi, dikembaliin lagi, maksudnya dibagi ke 270. Maka ketemu pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk per tahun. Kenapa sih mesti pakai standar per tahun periodenya? Karena ini rumus yang berlaku internasional. Dan kalau di dunia internasional kan ngitung standar gaji itu kan per tahun gitu ya. Walaupun mungkin dibayarnya belum tentu per tahun, tapi kalau kita ngomongin standar gaji yang internasional itu adalah hitungan per tahun. Nah, jadi nomor 2 juga benar, dikatakan pendapatan per kapita. Terus peningkatan hidup sejahtera harus terus berlangsung sepanjang masa. Ini juga benar, karena nomor 1 juga tadi udah benar ya kan, dan ini masih semakna sebetulnya. Tadi nomor 1 ada kata-kata berkesinambungan, nah kemudian nomor 3 harus berlangsung sepanjang masa. Nah, itu kan bisa punya makna yang sama. Sekarang tinggal nomor 4-nya nih. Nomor 4 kita anggap benar atau enggak. Gimana, teman-teman? Memang ini kayaknya cuma di nomor 4 aja sih pengganjalnya atau yang ragu-ragunya. Kalau benar kan berarti kita jawab E, 1, 2, 3, 4. Kalau salah, berarti kita jawab A. Nah, nomor 4 itu terlalu spesifik gitu ya, membangun rumah untuk masyarakat. Sedangkan ada nggak sih program pembangunan itu yang maksudnya harus banget, wajib banget gitu melakukan membangun rumah untuk masyarakat? Jawabannya nggak ada, ya kan, benar. Jadi walaupun lah Kak kan rumah kebutuhan pokok kan, pangan, sandang, papan, iya, tapi di sini kan papan itu nggak mesti rumah, maksudnya kalau rumah susun gitu ya atau yang semacamnya mungkin itu masih bisa ada tanggung jawab dari pemerintah dalam membangun itu. Tapi kalau rumah itu kan urusan yang memang dipenuhi masing-masing gitu. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu atau masing-masing keluarga paling enggak. Jadi maksudnya tidak ada tanggung jawab masyarakat ataupun pemerintah untuk membangunkan kita rumah kan gitu. Kalau misalnya ada tanggung jawab kayak gitu mah enak banget ya. Gak bakal ada tunawisma gitu. Gak bakal ada orang yang homeless. Nah kenyataannya negara maju aja nggak ada tuh yang kayak gitu. Maksudnya kewajiban negara untuk membangun rumah pada masyarakat, untuk masyarakat. Karena kenyataannya mungkin kalian pernah lihat ya. Sekarang kan banyak tuh di TikTok, di YouTube Short gitu, video-video yang orang di sana gitu di barat pura-pura minjem duit gitu kan, pura-pura nggak punya duit, terus yang dimintain tolong tuh orang homeless. Nah, terus dia akhirnya malah dikasih duit yang lebih banyak. Nah, tapi poin saya adalah bahwa di negara maju aja masih ada yang tunawisma, masih ada yang homeless, itu kan menunjukkan bahwa eh, memiliki rumah itu adalah pemenuhan kebutuhan yang harus ditanggung masing-masing, bukan ditanggung bersama. Jadi di sini kita jawab yang A, karena kalau ngomongin pembangunan ini sesuatu yang dilakukan bersama. Jadi jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Tadi catatannya apa? Kenapa nomor 4-nya salah? Karena iya, iya mantap. Jadi ini pemenuhan kebutuhan yang ditanggung pribadi, bukan bersama. Nah, sedangkan pembangunan bicara tentang upaya yang dilakukan bersama-sama. Jadi upaya peningkatan taraf hidupnya kan tadi dilakukan bersama-sama. Oke, kita ke nomor berikutnya.
Ini teman-teman yang lain belum punya soal. Oh iya, kalian udah pada baca ini kan ya, deskripsi di grup WhatsApp tuh. Kalau teman-teman yang gabung dari awal sih mungkin udah sempat ngeliat ya apa chat saya yang waktu itu linknya banyak sebetulnya saya kirim satu persatu. Tapi karena pas saya kopas itu teks chat ke deskripsi ternyata nggak muat, makanya ya udah saya cuma cantumin link apa namanya tuh, dua link itu tapi isinya masing-masing banyak link lagi gitu ya. Itu namanya sitemap. Nah, kebetulan dua website yang juga saya bangun. Dan di situ ada banyak pembahasannya juga. Jadi maksudnya kalian kalau nggak punya bahan nanti bisa lihat-lihat di situ dulu dan udah ada pembahasannya juga sebetulnya. Nah, kalau kurang puas dengan pembahasannya di situ nanti bisa deh buat dibahas pas meeting kayak gini. Tadi kayaknya Rizkina ngirim soal lagi ya. Sekarang coba kita ambil soal dari Rizkina dulu ya, biar gantian. Peta rupa bumi Indonesia pada umumnya dibuat pada standar skala 1:25.000 yang artinya nah jadi ingat bahwa kalau dia masih skala gitu ya, dia itu masih masih terbebas dari satuan-satuan panjang tertentu. Maksudnya gini, 1:25.000. 1:25.000. Ini artinya 1 di peta banding 25.000 di keadaan sebenarnya, kan gitu ya. Dalam hal ini saya perlu tambahin ya kata-kata panjang. Nah, kenapa sih mesti ada kata-kata panjang? Karena ingat bahwa memang skala itu cuma ngomongin ukuran panjang, bukan luas, apalagi besar kecilnya gitu ya, atau apa namanya volume. Jadi maksudnya gini, kalau kita ingat di matematika kan ada dimensi yang pangkat 1, pangkat 2, sama pangkat 3. Pangkat 1 itu maksudnya kalau kita ngomongin satuan panjang. Pangkat 2 kalau kita ngomongin satuan luas gitu ya. Kan makanya luas itu kan selalu ada kata-kata, selalu ada embel-embel pangkat 2-nya. Meter persegi, misalnya kan gitu ya. Sentimeter persegi. Nah, terus kalau pangkat 3, apalagi itu makin jauh. Nggak mungkin skala itu ngomongin pangkat 3, karena pangkat 3 udah ngomongin volume. Udah ngomongin kubikasi. Nah, jadi panjang 1 di peta ini sebanding dengan panjang 25.000 di keadaan sebenarnya. Nah, maka ini tinggal kita turunin lagi. Kalau di sini mau senti, ya udah di sini juga senti. Gitu ya. Kalau di sini mau apa? Milimeter, di sini juga milimeter. Nah, kalau di sini mau meter, di sini juga meter. Walaupun kayaknya agak susah ya, panjang objek 1 meter itu berarti petanya gede banget. Nah, jadi gampangnya kita ambil yang senti aja misalnya. Panjang 1 senti di peta itu sebanding dengan panjang 25.000 senti di keadaan sebenarnya. Nah, 25.000 senti kan
kayaknya kita nggak pernah ya nyebut angka senti itu sampai puluhan ribu gitu, karena kan di atasnya masih ada satuan yang lain. Supaya angkanya lebih kecil, lebih enak disebutnya, ya udah kita sebut ini dalam satuan meter yang biasa kita pakai ya kan. Senti ke meter naiknya berapa tangga? Senti ke meter naiknya 2 tangga, berarti nolnya hilang 2 ya kan. Jadi 250 meter. Benar nggak 250? Benar ya. Nah, jadinya yang ini ada nggak? Kalau yang A benar atau salah? Yang A salah ya kan. Harusnya 1 senti di peta sebanding dengan 25.000 senti karena satuannya sama-sama senti. Maka angkanya juga harus sama, nggak boleh berubah ya kan. Yang B salah juga. Di sini kan satuannya sama-sama meter. Ya udah angkanya juga harus 1 banding 25.000 juga. Yang C 1 meter banding 250 meter. Ini salah juga. Yang D 1 senti banding 250. Nah ini yang sama ya, kayak yang saya highlight hijau di sini. Yang E 1 senti banding 250 senti. Ini juga salah. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau nanya sosio dong, gak apa-apa kok. Silakan kirim aja soalnya. Ya, tadi kan di awal juga saya udah bilang hari ini boleh deh campuran kalau mau geo dan sosio. Oke, sekarang kita lanjutin lagi soal dari Adrian Syah tadi ya. Sekarang nomor berikutnya ini tentang proyeksi. Ya. Oh, ini Dava baru ngirim. Rizkina izin live ya, gak apa-apa. Nah, ini ada yang nanya sosiologi. Ini dulu deh ya. Dava kan belum dapat giliran nanya tadi. Nah, Dava, yang kamu udah tahu tentang bahasan atau topik ini apa? Bahwa tindakan sosial itu menurut Weber dibagi menjadi berapa? 4. Nah, di sini jawabannya kira-kira yang mana? Nah, kita bahas dulu deh ya, yang 4 itu ada apa aja. Jadi ini masuk dalam bab interaksi sosial, kemudian subbabnya adalah tindakan sosial. Jenis tindakan sosial menurut siapa? Max Weber ya. Nah, ini hati-hati dalam geografi dan sosiologi itu sama-sama punya tokoh yang namanya Weber, tapi ini dua orang yang berbeda. Kalau di geografi Alfred Weber, nah itu namanya muncul ketika kita ngebahas tentang teori lokasi industri, kemudian kita ngebahas tentang flora fauna kan ada garis Weber.
Nah, kalau yang di sosiologi itu orangnya beda. Ini namanya Max Weber. Yang pertama ada tindakan rasional instrumental. Nah, apa artinya? Artinya adalah alasan seseorang melakukan sesuatu. Jadi yang namanya tindakan itu ya aksi gitu ya kalau dalam bahasa serapannya. Nah, kenapa sih bab tindakan ini dibahas di bab interaksi? Karena kata interaksi sendiri muncul dari kata aksi dan reaksi. Aksi itu artinya tindakan, reaksi itu artinya tanggapan. Kan dalam interaksi kita sering menerjemahkannya sebagai hubungan timbal balik gitu ya. Namanya interaksi itu ketika ada seorang yang nanya, lawan bicaranya jawab. Nah, itu kan tanya jawab kan timbal balik ya kan. Ada aksi, ada balasan reaksi. Nah, kemudian tadi dalam bahasa Indonesia aksi itu kita sebut sebagai tindakan. Alasan seseorang melakukan sesuatu kalau rasional instrumental ini dengan pertimbangan untung rugi. Nah, ini mungkin sederhananya kayak gitulah kita memaknainya. Dengan pertimbangan untung rugi. Contohnya apa? Contoh seorang karyawan memilih berangkat kerja menggunakan ojol daripada taksi ataupun berjalan kaki. Nah, karena karena cepat sampai, kemudian biayanya murah dan nggak melelahkan kan gitu. Nah, kan kalau jalan kaki lebih murah, Kak, gratis malah. Iya, gratis, tapi kan kalau misalnya jarak dari rumah ke kantor 15 kilo, sampai kantor malah tidur gitu kan, bukannya kerja. Nah, jadi ketika memilih naik ojol daripada taksi atau jalan kaki, itu kan pertimbangan yang paling manfaatnya paling besar tapi pengorbanannya paling kecil gitu. Nah, itu kalau bahasa ekonomi kan kayak gitu ya. Pertimbangan untung rugi. Ini paling rasional pilihan naik ojol. Kalau naik taksi nyaman emang, tapi kan mahal. Nah, kalau misalnya tiap hari naik taksi nanti malah habis di ongkos doang gajinya. Kemudian berikutnya ada tindakan rasional lagi, tapi berorientasi nilai. Nah, jadi tindakan rasional itu ada dua ya. Nanti yang dua lainnya itu bukan rasional. Tindakan rasional berorientasi nilai artinya adalah alasan seseorang melakukan sesuatu karena mengikuti nilai dan norma yang ada. Nah, jadi walaupun mengikuti nilai dan norma, tapi itu masih di ranah yang rasional gitu. Yang jelas soal ini nanti jawabannya nggak akan berorientasi nilai. Kenapa? Karena yang berorientasi nilai itu dia juga masih rasional. Kan di sini udah nggak rasional nih sebetulnya ya. Nggak ada apa namanya angka 4 dan 13. Contohnya gimana di sini tindakan rasional berorientasi nilai? Seseorang misalnya ya, seseorang yang terbiasa menggunakan kaos oblong dalam kesehariannya, dia datang atau menghadiri acara formal
nggak lagi pakai kaos oblong, tapi dengan menggunakan batik misalnya. Nah, ini kan berarti dia menyesuaikan diri dengan apa yang pantas di mata masyarakat gitu ya. Coba kalau dia datang acara formal tapi pakai kaos oblong, emang dia siapa? Emang dia Mark Zuckerberg? Emang dia Elon Musk gitu? Kalau dua orang itu mungkin bebas-bebas aja ya, karena memang kenyataannya kan gitu. Emang dia Steve Jobs gitu? Steve Jobs juga udah mati. Nah, mereka mereka itu kan memang mau acara sebesar apapun kayaknya selalu pakai kaos oblong. Nah, tapi kan itu nggak pantas sebetulnya, maksudnya nggak sopan lah gitu. Pengecualian buat mereka karena ya mereka yang punya perusahaan besar itu bebas gitu kan, bos mah bebas. Tapi kalau misalnya kita nih diundang ke acara yang formal, apalagi misalnya di situ dihadiri pejabat negara, kan nggak pantas lah kalau kita pakai kaos oblong. Eh, Dulu mendiang Bob Sadino itu juga nggak bisa dijadiin contoh ya. Dia pakai, kalau kalian tahu Bob Sadino, selalu pakai celana pendek gitu ya. Bahkan ketemu presiden aja pakai celana pendek. Itu kan kurang pantas sebetulnya. Kemudian dua tindakan berikutnya namanya tindakan afektif. Nah, tindakan afektif ini dorongan seseorang melakukan sesuatu karena perasaan. Nah, atau karena emosi. Emosi di sini jangan diartikan cuma marah-marah doang ya. Kalau orang Indonesia kan gitu ya, lebih menyempitkan makna kata emosi itu ke emosi yang marah. Padahal semua semua ungkapan perasaan itu ya namanya emosi gitu kan. Mau itu nangis, mau marah-marah, mau itu orang yang gembira banget, itu semua adalah ungkapan perasaan yang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai emotion, emosi. Nah, makanya di sini saya mendingan pakai kata-kata perasaan aja deh. Contohnya gimana? Contoh seorang yang menangis. Nah, apapun alasannya orang yang menangis itu pasti dia termasuk tindakan afektif. Ya enggak? Ada nggak sih orang yang menangis supaya dia apa dikatakan punya simpati atau apa segala macam. Nah, kalau yang kayak gitu berarti dia bukan afektif, berarti rasional instrumental gitu ya. Tapi kan ya jarang lah ya ada ya orang yang sampai kayak gitu. Jadi orang yang menangis katakanlah misalnya ada anggota keluarganya yang wafat gitu misalnya. Atau bisa juga nih emak-emak gitu ya, emak-emak nonton sinetron, terus adegannya ceritanya lagi sedih, terus ikutan nangis juga. Itu sama afektif juga karena sesuatu yang dilakukan dengan dorongan perasaan atau emosi tanpa di situ ada rasional, ya kan? Namanya orang apalagi yang nonton sinetron itu kan sama sekali nggak rasional ya. Orang cuma cerita bohongan sampai ikutan nangis. Tapi kalau penangisnya yang beneran gitu tadi saya bilang misalnya ada anggota keluarga yang wafat, itu juga termasuk tindakan yang afektif. Jadi maksud saya nggak membatasi afektif itu ke nangis yang pura-pura, enggak. Mau nangisnya pura-pura, mau nangis bukan pura-pura sih ya, mau nangisnya gara-gara sinetron, mau nangisnya itu gara-gara kejadian nyata dialami, itu semuanya adalah tindakan afektif. Dan terakhir tindakan tradisional. Tradisional ini juga bukan rasional ya. Jadi di sini dorongan atau alasan seseorang melakukan sesuatu karena mengikuti tradisi. Tradisi ini apa sih? Sesuatu yang udah turun-temurun. Nah, kalau ini banyak ya, apalagi kita orang Indonesia nih, yang tradisinya luar biasa banyaknya. Misalnya apa? Misalnya mencuci keris, apa mandi kembang, gitu ya. Tapi mandi kembang kalau misalnya cuma benar-benar buat wangiin badan doang, itu mah nggak masalah. Terus apa lagi? Nah, ini termasuk kepercayaan angka sial.
4 dan 13 gitu ya. Nah, maka udah ketahuan di sini jawabannya adalah yang tradisional ya. Di sini jawabannya yang tradisional. Hijaunya nggak ini ya, nggak kelihatan ya. Karena background hitam. Gitu, Dava. Nah, sebelum pembahasan ini, Dava curiganya ke pilihan jawaban yang mana? Iya, yang tradisional. Karena ini bukan orientasi nilai. Nah, jadi perlu diketahui bahwa orientasi nilai itu juga masih yang rasional gitu ya. Jadi rasional itu ada yang instrumental, instrumental itu pertimbangan untung rugi. Nah, kalau yang orientasi nilai ini memang bukan pertimbangan untung rugi, tapi dia masih rasional. Karena tujuannya untuk menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Gitu. Ada soal lain lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, kita ke soalnya Adriansyah lagi ya. Nah, ini masih ada sekitar 8 menit ke jam 11. Beberapa ketentuan umum dalam proyeksi peta adalah sebagai berikut. Nah, proyeksi peta itu apa, Adriansyah? Nah, itu ada kata-kata diproyeksikan. Diproyeksikan itu artinya apa? Nah, jadi proyeksi peta itu sederhananya kita bisa terjemahkan kayak gini. Proyeksi peta adalah proses pemindahan gambar dari bidang yang bulat, maksudnya globe ya, yang bulat yang melengkung ke bidang datar, ke peta. Dalam prosesnya, proyeksi pasti memiliki distorsi, nah, atau kesalahan, karena tidak mungkin kita mengkonversi gambar dari bidang lengkung atau bulat ke bidang datar secara sempurna tanpa kesalahan. Kalian pernah dengar nggak pernyataan kayak gini? Bahwa nggak ada satupun peta di dunia ini yang akurat atau yang benar 100% gambarnya. Pernah nggak dengar pernyataan kayak gitu? Oh, belum belum pernah ya. Jadi sebetulnya udah pernah dibahas di beberapa media lah gitu ya. Beberapa channel YouTube yang sifatnya pengetahuan itu juga pernah ngebahas, saya pernah nonton.
Jadi memang benar, nggak ada satupun peta di dunia ini yang 100% akurat atau 100% benar. Kok bisa begitu? Wow, ini fakta mencengangkan sebetulnya ya. Selama ini kita ditipu dong. Bukan ditipu juga sebetulnya, tapi itu tadi. Karena gini, sekarang saya kasih perumpamaan. Kita misalnya punya bola basket gitu ya. Kita punya bola basket, jelas bentuknya itu bulat, dan kita juga punya satu lembar kertas kado yang bentuknya persegi gitu ya. Kan peta nanti kan hasilnya kan bentuknya persegi bidang datar. Coba deh, bisa nggak kita bungkus si bola basket ini dengan kertas kado tanpa ada satupun yang kurang ataupun yang sisa dari kertas kado itu? Bisa nggak? Bisa dipahami nggak perumpamaan saya tadi? Bayangin misalnya ada bola gitu ya. Ada bola, terus ada kita mau bungkus ceritanya nih bola ini dengan kertas. Nah, bisa nggak kertas ini membungkus membungkus secara kalau kayak gini kan bisa langsung ketutup benar, tapi kan ini dua dimensi. Bayangin ini kalau benar-benar tiga dimensi, ini benar-benar bola, ini benar-benar kertas kado. Bisa nggak sih kertas kado ini membungkus secara sempurna bola basket ini tanpa ada satupun bagian yang kelebihan ataupun kekurangan? Mungkin nggak? Nggak bisa kan? Nggak mungkin kan? Nah itu dia. Itu logika sederhana untuk memahami kenapa kok nggak ada peta yang benar-benar sempurna atau gambarnya itu 100% akurat. Nah itu dia. Intinya pemindahan dari bidang yang bulat ke bidang datar. Itu proyeksi peta. Sekarang kita lihat, ada yang baru gabung ya? Oh, Sondang Monica baru gabung. Sekarang kita lihat, yang nomor satu. Halo Sondang Monica, kok baru bergabung? Ini beberapa teman-teman malah kayaknya udah live nih. Yang baru ngeh ya, baru lihat grup kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan bisa ditonton rekamannya ya di YouTube. Nomor satu, bentuk yang diubah harus tetap. Nomor dua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Nah, jadi gini, dalam proyeksi peta itu juga ada syarat, ya. Ada syarat-syaratnya. Ada yang tahu nggak syarat proyeksi peta apa aja? Yaitu ada conform, yang artinya kesesuaian bentuk. Nah, ingat form itu artinya bentuk. Ya. Jadi maksudnya bentuk gambar, bentuk objek di peta harus sama dengan bentuk objek sebenarnya. Misalnya Pulau Sulawesi, bentuknya kayak huruf apa? Kayak huruf K. Misalnya nih ada orang bikin peta, dia Pulau Sulawesinya kayak huruf L, gitu, misalnya. Ngaco nggak berarti? Ya ngaco banget lah, ya kan? Itu berarti istilahnya dia tidak konform. Bentuknya berubah, bentuknya tidak sesuai dengan bentuk yang sebenarnya. Kemudian yang kedua namanya equivalent. Equivalent ini kesesuaian luas. Bisa juga kita bilang proporsional, gitu ya. Jadi objek yang di keadaan sebenarnya itu dia lebih luas. Misalnya ada objek A, objek B, atau gampangnya kita langsung sebut aja deh. Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat. Mana yang lebih luas? Jawa Barat, jelas kan? Mutlak dia luas berkali-kali lipat. Karena Jakarta itu kan cuma kayak satu kota.
di Jawa Barat aja mungkin sebanding dengan Bandung kali gitu ya. Bahkan mungkin Bandung lebih luas. Nah, Jawa Barat itu lebih luas daripada DKI Jakarta. Maka di gambar peta pun ya harus Jawa Barat lebih luas daripada Jakarta, ya kan? Kalau misalnya kebalik, misalnya DKI Jakarta ini gambarnya lebih luas daripada Jawa Barat, itu berarti dia nggak ekuivalen, nggak proporsional, nggak sesuai dengan proporsi aslinya gitu. Jadi yang lebih besar pada keadaan sebenarnya tetap harus lebih besar tergambar di peta. Dan yang ketiga adalah equidistant. Nah, equi itu muncul dari kata equal ya. Jadi sama atau seimbang. Nah, kemudian equidistant kira-kira apa artinya? Distant diambil dari kata distance yang artinya jarak. Maksudnya jarak di peta harus sesuai dengan jarak sebenarnya ketika diubah dengan skala gitu. Nah, jadi equidistant itu ngomongin jaraknya, equivalen itu ngomongin proporsi luasnya. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang diubah atau bentuk yang diproyeksikan harus tetap. Benar nggak itu? Benar ya. Luas permukaan yang diubah harus tetap. Nah, sebetulnya kata tetap di sini akan jadi masalah. Karena bukan kata tetap yang harusnya kita pakai, tapi sesuai. Ya enggak? Maksudnya apa? Maksudnya proporsional gitu. Jadi kalau kalau tetap kan nggak mungkin. Masa 1:1 kan berarti kan nggak mungkin kan peta itu 1:1 dengan ukuran aslinya. Nah, tapi kalau misalnya memang maksud si pembuat soal itu sengaja menggunakan kata tetap ya sesuai dengan maknanya tetap. Ya udah berarti salah dong. Yang nomor 2 harusnya bukan tetap, tetapi proporsional atau menyesuaikan. Kemudian jarak satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Ini juga berarti sama dong. Harusnya bukan tetap, tapi ya menyesuaikan skala. Karena tidak ada peta 1:1. Nah, berarti nah ini memang ini kasus tertentu ya. Walaupun tadi saya sempat bilang kalau 1 benar 4 benar, jawabannya E, tapi memang itu nggak mutlak. Di sini buktinya pembuat soalnya agak rese. Maksudnya 1 benar, 4 benar, tapi 2/3 salah. Ya kan? 4 benar nggak? Peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Benar, karena penyimpangan tadi di sini kita sebutkan istilah distorsi. Jadi distorsi itu bisa artinya kesalahan atau penyimpangan. Nah, karena yang benar 1 dan 4, maka pilihan yang mungkin adalah yang D, ya kan? Nah, 4 aja. Walaupun di sini 1 juga benar ya. Jadi kondisinya di sini ada catatan khusus. Nomor 1 ternyata benar, 2, 3 salah, 4 benar. Nah, ini udah jam 11:04. Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Oh, tinggal bertiga kita ya. Yang lain udah pada live. Adriansyah sama Diki gimana? Oke deh. Oke, teman-teman, terima kasih atas
perhatiannya. Nanti insya Allah kita jadwalin di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa masing-masingnya. Oke, Adriansa sama Diki, selamat siang. Assalamualaikum. Sama-sama.